warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepada segenap jamaah majlis daripada Masjid Al-Mushanifiyah yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada antum sekalian. Salam hormat kita ucapkan kepada antum sekalian yang senantiasa istiqamah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan nama-nama kita semua dikenal di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama-nama kita tercatat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah selang beberapa minggu kemarin Al-Fagir mohon maaf karena ada beberapa halangan juga yang tidak bisa hadir. Alhamdulillah digantikan oleh guru kita Ustaz Rifki. Kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih panjang umur, sehat afiat insyaallah. Semua kita tak lupa kita doakan guru-guru kita yang ngajar di sini, Ustaz Luqman Hakim, semuanya yang ngajar subuh. Siapa Ustaz? Ustaz Abdul Samad, semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita. Sebelum kita membaca kitab Akhlaq lil Banin, seperti biasa kita baca dulu kitab fiqihnya. Sekarang sudah sampai kita ke bab yaitu puasa ya. Kemarin puasa baru muqaddimahnya, baru permulaannya ya. Puasa itu apa puasa? Yang ada kitabnya buka, yang ada bukunya buka halaman 34 ya. Sekarang yang kemarin sudah kita bahas tentang niat puasa itu apa, nawaitu shauma ghadin anadai dan seterusnya ya. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah makan dengan sengaja ya. Belum puasa makan sengaja ya, batal puasanya. Kemudian minum dengan sengaja, itu pun batal. Lalu muntah dengan sengaja, mohon maaf ya, muntah dengan sengaja, setelah mulutnya dicolok-colok misalnya ya kan, dengan sengaja. Atau mencium sesuatu yang bau yang buat kita nih muntah, ya sengaja itu, maka batal. Yang keempat yang membatalkan puasa, orang lagi puasa dia murtad, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu ta'ala lutuf wal afiyah, keluar daripada agama Islam walaupun cuma sebentar ya, naudzubillah min dzalik ya. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian haid ya, haid seorang perempuan ya, haid itu juga batal lagi puasa. Tahu-tahu haid tengah hari misalnya, atau habis subuh udah niat puasa ya, habis subuh udah niat puasa, tahu-tahu haid batal puasanya, udah enggak puasa habis itu. Oke, jadi yang tadi yang pertama makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu semua wajib untuk diqadha, diganti puasanya ntar di hari berikutnya. Jangan dilewatin aja nih adik-adik, teman-teman yang masih punya utang bulan Ramadan belum dibayar, bayar utangnya. Jangan sampai ntar tagihannya bengkak ntar di hari yaumul qiyamah ya. Waliyadzubillah. Naudzubillah. Jangan sampai bengkak tar di hari kiamat, udah bingung gitu ya. Udah bawa amal, hadir majelis, hadir maulid segala macam luar biasa, tahajudnya, tapi puasanya masih banyak utang. Fulan bin Fulan dipanggil, Masya Allah amalannya luar biasa, puasanya ada utang, ya dicuci dulu
sama malaikat ntar. Ya, dicuci dulu, di laundry. Mau di laundry? Laundrynya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Cuci biar bersih itu baru kelar. Makanya kita hati-hati, mesti kita perhatikan ketika kita berpuasa juga kadang-kadang sesuatu yang kita anggap nggak batal, tapi itu membatalkan puasa kita. Jangan bulan puasa pengen ngadem alasannya buka kulkas, buka freezer, adem, masya Allah. Pura-puranya apa? Ngambil sendok, ngorek-ngorekin buat bersihin apa? Saljunya tuh ya. Nyiprat dikit kena mulut, batal nggak? Batal puasanya. Oh nggak apa-apa, nggak sengaja itu. Bukan nggak sengaja, sengaja itu memang. Ya, kalau mau cari kerjaan yang lain. Ya, jangan bulan puasa tengah hari bolong buka kulkas ngadem di dalam. Nggak taunya apa? Esnya udah habis di situ, udah kemakan, udah separoh. Masya Allah ya. Tetap ya adik-adik belajar yang belum balik, walaupun belum wajib untuk puasa, ya tetap latihan dari sekarang. Jangan udah balik, apalagi udah balik ya. Tahu udah balik ya? Udah mencapai umurnya nih. Ya udah balik masih nggak puasa. Nah, ini wajib diqodho nih. Hitung kapan kita mulai balik. Biasanya kalau laki-laki itu ya, umumnya itu umur 15. Ya umumnya itu umur 15 tahun. Tapi zaman sekarang belum 15 tahun udah banyak yang balik kalau sekarang nih. Ya enggak? Umur 12, kadang-kadang 13. Kalau wanita perempuan itu biasanya lebih cepat. Ya, paling cepat itu 9 tahun biasanya udah haid, kadang-kadang ada yang cepat pertumbuhan. Memang pertumbuhan wanita itu umumnya lebih cepat, cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Kadang-kadang cepat tinggi badannya kan. Nah itu. Jadi hitung kapan kita mulai balik. Nah, mulai balik itu kira-kira ada bolong nggak puasanya? Kalau misalkan ada bolong, Beb. Dulu pernah ngumpet anak diam-diam, aus banget itu, nggak tahan. Siang-siang main sepeda. Nah, itu wajib kita untuk qadha puasanya. Ingat, jangan sampai kita punya utang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Ya, kita hitung udah berapa utang kita, catat. Kita utang sama orang aja dicatat ya, Wak. Ya enggak? Dianjurkan di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Itu suratnya, ayatnya itu panjang, satu ayat satu halaman. Itu ayat paling panjang di Al-Qur'an itu ada namanya ayat den. Ayat tentang utang piutang. Kalau antum lihat tuh di Al-Qur'an di halaman terakhir surat Al-Baqarah, ya, satu halaman sebelum terakhir, lembar terakhir itu ada satu ayat panjang banget itu. Ya, satu ayat dari atas sampai bawah. Itu ayat tentang menjelaskan tentang hutang. Pentingnya bagaimana kita menjaga tuh, harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian berhutang, bidainin dengan satu hutang, ila ajalin musamma, dengan waktu atau tempo yang telah ditentukan, faktubu, kata Allah. Apa faktubu, tulislah. Banyak itu terusannya, falyaktub bainakum katibun bil adl, maka hendaknya mencatat di antara kalian, yang mencatat itu adalah seorang pencatat yang adil. Nggak sembarangan. Jadi nggak boleh mentang-mentang nyatet utang 10.000 dicatat 5.000 misalnya. Harus adil, harus sesuai. Begitu juga kita puasa. Ya, kalau kita lupa-lupaan, takutnya udah catat tanggal sekian Ramadan 2019 misalnya, punya utang bolong gara-gara makan, tulis gara-garanya apa misalnya, minum nggak sengaja, minum segelas nggak sengaja misalnya, minum segelas nggak sengaja. Iya, kalau sesendok ini segelas nggak sengaja, bukan nggak sengaja lagi ini udah. Ya, ala kulli hal ya. Jadi yang namanya puasa kalau batal ya wajib untuk di qadha ya. Kemudian nifas ya, nifas darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Biasanya orang melahirkan, setelah melahirkan itu keluar darah lagi, itu namanya darah nifas. Kemudian melahirkan ya, bulan puasa ibu-ibu ya, bulan puasa ibu-ibu ngelahirin misalnya tengah hari misalnya lagi puasa ngelahirin, batal puasanya ya, karena melahirkan. Ini sebab-sebab yang di apa namanya
dijelaskan ya. Di antaranya melahirkan. Kemudian yang ke-8 adalah mengeluarkan mani atau sperma dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan, haram hukumnya, nggak boleh ya di bulan Ramadan ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, tadi yang membatalkan puasa ya, puasanya itu batal. Nah, sekarang kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang tadi disebutkan kan puasanya, ini pahalanya batal. Puasa seharian dari pagi sampai sore, tapi pahalanya nggak dapat. Siapa aja? Ya, dijelaskan di sini puasanya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berbohong. Di puasa bohong. Makannya enggak. Makannya tadi sendok enggak, sepiring makannya. Nah, misalnya bohong ya, bohong batal puasanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ghibah. Artinya ghibah itu apa? Membicarakan keburukan orang lain. Alhamdulillah, ini ghibah, ini dosa ini luar biasa. Ghibah ini dosanya luar biasa, bahkan dikatakan dosanya lebih parah daripada zina. Alhamdulillah, kalau zina kita nasallallahu ta'ala wal afiyah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dari perbuatan tersebut ya. Kita taubat sama Allah, bainana wa bainallah, antara kita sama Allah, kita taubat sama Allah, insyaallah Allah Ta'ala terima taubatnya. Tapi kalau ghibah, nggak cukup dengan kita taubat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ana taubat, nggak mau ana ghibah lagi. Nggak cukup dengan kita mengatakan kita taubat sama Allah Ta'ala. Kita wajib minta maaf dan minta ridha kepada orang yang sudah kita ghibahin itu. Ayo, kira-kira susah nggak ini? Ente mau ngomong malu nggak? Ente habis ngomongin teman ente misalnya, kemarin ngomongin si Anu, si Fulan gini, dia omongin kejelekannya, ente datang harus sama dia. Nggak cukup ente taubat, tapi ente datang sama dia, ente minta maaf. Afwan, maaf, kemarin ana ngomongin ente, okay? Hidung ente mancung banget, mancung ke dalam misalnya. Ya, ente nih gini misalnya, muka ente kayak begini, anak omongin kemarin, ente jelasin sama dia, ente redha nggak? Anak minta redhanya, ya udah anak redha, anak maafin semua kesalahan ente, baru selesai urusannya dia. Ya, tapi kalau dia cuman taubat, tapi dia nggak minta maaf sama orangnya, ya akan bakal dituntut. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ghibah. Kalau bahasa sekarangnya apa? Gosip, ya. Gosip tuh bungkusnya doang keren, gaul, oh gosip. Padahal apa artinya? Ghibah, ngomongin orang lain. Coba. Nah, udah mulai deh. Tahan mulut kita nih, jangan sampai jangan sampai melakukan hal tersebut. Tahan coba. Ya Allah, beb, gatel nih mulut kalau sehari nggak ngomongin orang ya. Masya Allah, gatel nih, susah kalau nggak ngomongin orang. Tahan, dilatih, coba dilatih. Jangan dikit-dikit, apalagi laki udah kayak cewek. Biasanya yang suka ngomongin orang perempuan biasanya. Tapi di sini masya Allah ya, orang-orang salehah semua yang di sini insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dari hal-hal tersebut ya. Mulai dari sekarang stop udah ngomongin orang lain. Kita nih kalau mau bilang ya, kalau mau dikata keburukan kita aja udah banyak. Kita mau ngomongin keburukan orang lain, keburukan kita sendiri aja masih ada. Cobalah. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Ya, tahu ngadu domba ya? Nah itu namimah. Ente ngomongin sama teman ente yang satu, ente ngehasutin dia, yang satu ente dihasutin, akhirnya dia berantem, akhirnya dia bertengkar. Nah ini ngadu domba, ini juga batal pahala puasanya. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu, lagi puasa-puasa dia sumpah demi Allah misalnya. Jangan gampang-gampang, ini Imam Syafi'i mengecam nih masalah apa namanya, sumpah ini nggak gampang. Jangan gampang-gampang lah, dikit-dikit sumpah demi Allah kok kagak gini tadi. Ente pakai sendal aneh tadi, enggak, sumpah demi Allah, padahal dia pakai. Nah coba, sumpah jadi mainan. Sumpah ini untuk membuktikan ya,
dan menegaskan dan menguatkan sesuatu yang bahwasannya ikrar, di dalam ikrar sesuatu itu biasa digunakan di dalam ikrar, di dalam sesuatu, pengen menegaskan ini betul-betul iya atau tidak gitu loh. Jangan dikit-dikit sumpah tadi enggak ini misalnya ya. Kemudian yang kelima adalah memandang atau melihat dengan syahwat ya, baik perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Lagi puasa batal puasanya, pahalanya puasanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda apa? Kata beliau, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyam illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Berapa banyak coba orang yang puasa? Ya, se-Jakarta ini yang banyak yang puasa, se-Indonesia, sedunia banyak yang puasa, tapi yang dapat pahala cuma sedikit. Illal ju'i wal 'atash, kata beliau, kecuali hanya yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Sayang, sebulan penuh bulan Ramadan 30 hari dapatnya cuma apa? Lapar aus. Kenang-kenangannya apa? Puasa tahun kemarin gimana? Kesan dan kesannya. Puasa tahun kemarin luar biasa, anak makan kolak hampir setiap hari. Enak. Kalau buka tuh luar biasa deh. Yang dikenang makanannya, bukan pahalanya. Tahun kemarin anak khatamin Al-Quran. Dalam satu Ramadan itu anak 3 kali khatam. Alhamdulillah. Itulah ya. Jadi ingat yang membatalkan puasa tadi ya, ada 5 ya, membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah Ta'ala menuntun kita di dalam taat, di dalam kebaikan, sehingga kita semua mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin di halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha tasamuh ma'al khadim. Sudah qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrar fid darin amin. Hakadha tasamuh ma'al khadim. Beginilah cara kita untuk toleransi kepada pembantu kita. Ini nih caranya untuk kita toleransi, berbuat baik kepada kita punya pembantu di rumah, orang yang berkhidmah, khadamah dan lain sebagainya. Diceritakan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahara khadiman qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini tidak pernah membentak pembantunya sama sekali. Beliau punya pembantu enggak pernah ceritanya Nabi Muhammad itu membentak pembantunya, enggak pernah sama sekali. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam sama pembantunya. Qala Anas radhiyallahu anhu khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin falamma qala li uffin fama qala li uffin qad wala qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu wala lamani nisa'uhu illa qala da'uhu inna makana hadha bi kitabin wa qadarin. Ceritanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini orang yang berkhidmah dengan Nabi dari kecil ya, salah seorang sahabat ini namanya Anas bin Malik. Dari kecil dia sama Nabi SAW, bahkan jadi anak angkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu Nabi SAW dari kecil. Beliau bilang apa Sayyidina Anas? Beliau katakan khadamtun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Aku membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pelayannya Nabi SAW selama 10 tahun. Tapi beliau tidak pernah mengatakan kepadaku uffin. Aku tidak pernah mengatakan kalimat ngebantah aja nggak pernah. Coba 10 tahun nggak pernah ngebantah. Wala qala li syai'in sana'tuhu lima tasna'uhu. Juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku perbuat ditanyakan apa? Kenapa engkau lakukan ini? Itu nggak pernah ditanya sama Nabi. Ente kenapa ngelakuin ini? Nggak pernah juga.
wala li syai'in taraktuhu, atau sesuatu yang aku tinggalkan. Lalu ditanya, kenapa engkau tinggalkan sesuatu tersebut? Itu tidak pernah dialami oleh Anas bin Malik. Wala lamani nisa'uhu, dan juga tidak pernah mencelah kepadaku istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah dimarahin sama istri-istrinya Nabi. Illa qala, kecuali mereka mengatakan apa? Da'uhu innama kana hadza bikitabin wa qadar. Ya udah, biarin aja dah. Da'uhu artinya biarkan saja sudah. Innama hadza bikitabin wa qadar, ini adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah kalau gitu. Legowo kalau bahasanya itu ya. Legowo. Membantu ngelakuin sesuatu yang istilahnya kita nggak senang dia lakuin. Ya udahlah, memang udah takdirnya. Ente kenapa tadi nggak nyapu? Nggak ditanyain. Ini rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa perlakuan beliau sama pembantunya. Dan banyak diceritakan juga waruya annal Imam Ali karramallahu wajhah, selanjutnya diriwayatkan bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu suatu hari pernah memanggil da'a gulaman lahu falam yujibhu. Beliau punya pembantu, punya seorang budak, dipanggil sama Sayyidina Ali. Ya fulan. Punya pembantu dipanggil-panggil sama beliau tapi enggak nyaut, enggak dijawab. Lalu beliau panggil lagi yang kedua kalinya. Fada'ahu thaniyan wa thalithan. Beliau panggil yang kedua kalinya. Yang ketiga kali beliau panggil lagi. Falam yujibhu, tapi dia enggak jawab. Faqama ilaihi fara'ahu muttaji'an. Lalu Sayyidina Ali berangkat. Beliau berdiri, beliau bangun, akhirnya beliau samperin sama beliau. Tahu-tahu pas dilihat, ini pembantu apa? Dia lagi santai. Pembantunya lagi santai, lagi baring-baringan. Dia lagi rebahan. Fagalah, lalu Sayyidina Ali mengatakan, amatasma'u ya gulam. Apakah engkau tidak mendengar wahai pembantu? Aku memanggil engkau tadi sampai 3 kali. Ente nggak dengar tadi? Kita coba digituin. Punya kuping nggak? Kupingnya kemana ente? Ini Sayyidina Ali tanya kayak begitu sama beliau. Ente nggak dengar tadi anda panggil 3 kali? Nah kalau kita kan udah marah duluan ya. Udah kesel duluan aja, udah empet dah ngelihatnya. Loh ini pembantu nih, kupingnya kemana taruh nih? Jangan-jangan dipindahin sama dia di kulkas misalnya. Ini Sayyidina Ali. Bagala bala. Lalu pembantu tadi ditanya sama Sayyidina Ali, ente kenapa nggak nyaut? Ente nggak dengar? Lalu pembantunya menjawab, iya aku dengar kok. Qala falam tujibni hina da'watuka. Kenapa engkau tidak menjawabku ketika aku memanggilmu? Faqala, lalu dia mengatakan li'anni amintu uqubatak. Karena aku merasa aman daripada amarahmu wahai Sayyidina Ali. Ini pembantu dia ngerasa aman dari marahnya Sayyidina Ali. Menandakan apa? Sayyidina Ali nggak marah-marah kalau di rumahnya sama pembantunya. Sabar, ramah, baik, sama pembantu nggak marah. Tapi ketika berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, marahnya Sayyidina Ali nggak bisa, nggak ada yang berani. Dalam berperang luar biasa menjadi panglima perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini pedangnya Sayyidina Ali aja diriwayatkan beratnya luar biasa. Kalau kita ngangkat sekarang nih, Masya Allah, kekuatannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi di rumahnya sama pembantu, Masya Allah, baik. Sampai pembantu tuh bilang apa ya? Udah, ana ngerasa aman, tenang aja. Ana udah tahu, ente nggak bakalan marah kalau ana giniin. Emang lagi santai-santai aja nih, pembantu lagi males-malesan. Gala li'anni amintu uqubatak fatakasal maka aku jadi males-malesan. Ini pembantu tadi males-malesan akhirnya. Fagala amdi fa anta hurrun liwajhillah. Kalau begitu apa Sayyidina Ali jawabnya? Ngedengar pembantu tadi bilang, aneh males, aneh gini-gini segala macam. Aneh dengar tapi aneh merasa aman daripada marahmu wahai Ali.
Lalu Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu imdi, kalau begitu udah pergi ente sana. Fa anta hurrun liwajhillah, bukan ngusir ya, tapi perginya ini hurrun, anta hurrun liwajhillah, ente bebas sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau perbudakan dulu dimiliki, di zamannya Rasulullah SAW masih ada yang namanya perbudakan. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Dulu yang namanya budak itu dibeli, budak dibeli dan dimiliki oleh tuannya atau majikannya, lalu dipekerjakan sehari-hari, nggak digaji, tapi majikan wajib untuk ngasih makan, ya selayaknya lah manusia juga dia, tapi dia nggak bebas. Semua atas apa yang harus dia lakukan harus melalui izin daripada majikannya. Zaman dulu masih ada perbudakan, zaman sekarang nggak ada. Ini dia punya budak, Sayyidina Ali beliau punya budak, akhirnya dengar kayak begitu, udah ente bebas sudah. Masya Allah, ini nggak gampang bebasin budak zaman dahulu. Budak nih kayak harta, udah dijual nih, ada yang jual mahal, ada yang jual murah. Masya Allah, ini dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, cerita yang ketiga adalah Ruya an Qaisin bin Asim. Ya, diceritakan ada salah seorang yang bernama Qais bin Asim. Namanya Qais bin Asim. Annahu bainama huwa jalisun dzata yaumin fi darihi. Suatu hari beliau sedang duduk di depan rumahnya. Qais bin Asim lagi duduk-duduk depan rumahnya. Idja'at hujariyatun, tahu-tahu ada tetangganya datang. Ada orang datang, tetangganya. Ya, bisafudin, yes, bisafudin alaihi shiwa'un. Safud ini artinya panggangan. Ya. Alaihi shiwa'un, yang di atasnya ada apa namanya? Ada daging. Panggangan yang lagi ada daging panggang di situ. Panggangan kan tahu panggangan yang ada dagingnya, berarti dalamnya ada baranya, panas. Beliau Qais bin Asim lagi duduk depan rumahnya, ada tetangganya bawa gituan ke rumahnya. Ya, bawa panggangan, ada dagingnya dan lain sebagainya. Fasaqata min yadiha, tahu-tahu apa? Tahu-tahu tuh panggangan jatuh. Dia lagi pegang panggangannya, jatuh. Akhirnya apa? Fawaqa'a ala ibnin lahu famat. Akhirnya tuh panggangan kena mengenai anaknya Qais bin Asim. Qais bin Asim punya anak kecil, kena tuh panggangan, akhirnya tuh anaknya meninggal pada saat itu. Dia punya anak meninggal anaknya. Fadahishatil jariyah. Akhirnya apa? Ini tetangganya tadi yang bawa panggangan tadi, dia ketakutan. Aduh, gimana ini? Dia panik. Ini kalau terjadi sama kita, naudzubillah min dzalik ya. Ente lagi bawa panggangan, ada anak kecil, ente kesandung, tahu-tahu kena dia ketumplek. Kira-kira ente panik ya kira-kira? Panik, nggak mungkin. Syukurin, nggak mungkin. Ini pembantu nih, panik dia luar biasa. Akhirnya apa? Tetangganya tadi luar biasa panik dia. Faqala laha Qais, maka Qais bin Asim beliau katakan kepada orang tadi, la rau'a alaik, tenang, nggak apa-apa udah. Coba bayangin, tenang, udah nggak apa-apa. Fa'afa anha, maka beliau maafkan perbuatannya tadi. Wa'atakaha lillahi ta'ala, dan beliau Qais bin Asim itu beliau bebaskan juga budak tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jariyah ini seorang budak perempuan ya, maaf tadi ya. Seorang budak perempuan dibebasin juga akhirnya sama beliau. Masya Allah. Anaknya mati, kalau sekarang udah dituntut ya. Kesenggol aja, keserempet aja udah luar biasa nih, orang tuh udah marah-marah. Anda nggak terima, pokoknya saya nggak terima, saya bakal tuntut Anda. Bawa kantor polisi. Mana KTP-nya? Udah ngalahin polisi, udah yang interogasinya tuh udah ngalahin polisi udah. KTP mana? SIM mana? Surat-surat mana? Sini. Udah kayak polisi, kayak pengen nilang dianya. Nah kalau zaman sekarang begitu, kesenggol dikit udah marah. Ini anaknya sampai meninggal, Masya Allah. Ya kita paling tidak kita ambil contoh lah. Ya kita punya apa, pembantu di rumah itu jangan kita marah-marahin. Ya, manusia juga, apalagi kan sekarang. Ya,
zaman sekarang. Manusia juga dia udah sama seperti